Wow, One Piece Special Chapter 1111 itu menarik. That will be amazing chapter Nakama. Kita tahu bahwa angka chapter itu sungguh sangatlah spesial. Ditambah dengan kejadian 5 Gorosei Awakening semuanya di Egghead itu, ini akan menjadi bentuk pertarungan besar-besaran yang terjadi pada orang-orang yang masih tersisa di sana. Luffy, Dory, Brogy maupun Zoro dan juga Jinbe kan. Yang begitu kita penasaran di sini adalah salah satunya itu tentang Zoro. Kita spesifikkan di sini. Karena sejak awal cerita ya bahwa Zoro ini selalu dikait-kaitkan kalau nggak pada Dracul Mihawk ya pada Gorosei Ethan Baron Nazjuro. Ditambah sekarang Nazjuro itu sedang menggila tuh pada chapter sebelumnya. Dia menebas pasifista dengan sangat mudahnya nih, bergerak dengan kuda iblis tersebut luar biasa cepat, dan bukan tak mungkin Nazjuro menunggu Roronoa Zoro. Duel seperti apa yang akan terjadi dengan pendekar pedang tersebut? Well, Mega Chapter 1111 ini akan bakalan menjadi sesuatu yang mendebarkan. So let's go ya. Namun sebelum masuk bahasan nih, jangan lupa untuk like video ini ya nakama. Ya sebagai bentuk support kalian semua ya untuk channel ini kedepannya agar terus berkembang, berpetualang bersama Nika. Nah jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita lanjutkan petualangan itu. Gini, makin hari chapter One Piece tuh makin menjadi nakama. Informasi yang telah diberikan sejauh ini cukup membuat kita tuh berpikiran kritis mengenai chapter selanjutnya. Sejak kedatangan para Gorosei dengan wujud iblisnya itu, pihak pemerintahan dunia itu memang menargetkan Egghead sendiri musnah sepertinya. Para Gorosei sendiri menjadi momok penghancuran akhir yang harus terus dikawal Baga Senjo kita Monkey D. Luffy dalam mode sang Dewa Nika. Mampukah Luffy mengatasi ancaman dari 5 Gorosei? Kita tahu ya bahwa sejauh ini wujud perubahan iblis dari Gorosei sendiri itu mungkin terinspirasi ke berbagai hal dalam dunia sendiri. Dimulai dari Sanjay Garcia saat terus itu merupakan yokai dengan bentuk laba-laba banteng itu yang terkenal pula sebagai legenda Gyuki Sang Gurita. Berlanjut ke Saint Marcus Mars, ini adalah sosok yokai Itsumade. Itu adalah burung menyeramkan dengan bentuk humanoid ular itu nih. Perubahan itu sangatlah mengerikan. Untuk Saint Topman Valkyrie sendiri adalah yokai dengan bentuk perwujudan siluman babi dengan taring yang terlihat tuh sangatlah tajam. Hewan ini dianggap punya kekuatan misterius nih. Sementara untuk Ethan Baron Nazjuro sendiri memiliki perubahan yokai tulang yang digabungkan dengan arwah seekor kuda hitam. Kemampuan dari kecepatannya sungguh gila tuh orang. Terakhir Sun Saber Jupiter itu adalah perwujudan yokai cacing purba raksasa. Dan next untuk chapter spesial One Piece 1111 ini apa yang akan terjadi? Nah biasanya nih sob, Oda itu selalu melakukan hal-hal unik pada angka-angka cantik loh. Kita sendiri berharap bahwa chapter ke depan peran Zoro dan Sanji itu akan signifikan ditampilkan terlebih kepada Roronoa Zoro sendiri nih. Kenapa kita bisa bilang seperti itu? Gini nakama, kemarin Zoro dalam pertarungan panjangnya itu dia akhirnya berhasil melumpuhkan Rob Lucci kan dengan serangan barunya. Nah dia itu harusnya merasakan aura aneh datang dengan sangatlah kuat. Siapa itu? Ya Saint Ethan Baron Nazjuro. Bahkan ya pertarungan Nazjuro dengan mengobrak-abrik seluruh tentara Egghead pasifista di bawah perintah Jewelry Bone itu, dia berkali-kali loh menyambut mereka itu hingga hancur. Kecepatan kuda itu memanglah mengesankan. Hal inilah yang seharusnya akan disadari Zoro karena dia juga berada di area sana. Memang hal tersebut pada akhirnya tak terhindarkan lagi ya bahwa beberapa waktu ke depan Saint Ethan Baron Nazjuro itu akan dikaitkan dengan Zoro itu sendiri. Ini pun sebenarnya juga sudah sejak sangat lama ya, dimulai dari yang khas dari keduanya itu adalah pedang yang dimiliki serta terhubung dengan negara Wano Kuni kan. Jika kita ingat bahwa Nazjuro ini memiliki jenis pedang terkuat dari golongan Sodai Kitetsu. Ini jelas berada pada generasi pertama loh dari seri pedang Kitetsu sendiri yang masuk dalam area 12 Saijo Owazamono seperti milik Dracul Mihawk kan. Nah kala itu sementara Zoro memiliki Sandai Kitetsu yang merupakan generasi ketiga dan juga dibuat oleh Kozuki Sukiyaki, ayah dari Kozuki Oden. Pedang keduanya yakni Nidai Kitetsu yang lebih lama lagi dibuat oleh leluhur Kozuki Sukiyaki, dan juga dia memiliki Enmane, pedang warisan dari Kozuki Oden yang berhasil menebas kulit keras Kaido. Artinya memang dari awal ada hubungan keduanya dengan Wano Kuni ya, berdasarkan pedang dan tampilan keduanya. Jika kita ingat bahwa nama Zoro sendiri di Wano kemarin adalah Zorojuro kan, bukan terdengar mirip tuh dengan Nazjuro sendiri. Itu mengatakan sebenarnya keduanya itu punya hubungan secara klan di masa lalu, itu keluarganya mungkin akan saling terkait loh teman-teman. Who knows, siapa tahu soal itu.
Kita sendiri yakin bahwa perubahan Nazgûl dalam mode Awakeningnya itu akan menampilkan wujud kuda tengkorak itu seperti para centaur itu, tapi ini lebih menyeramkan lagi karena terkesan seperti arwah kuda. Dia menggunakan serangan gabungan dengan pedangnya tersebut, dan kemampuan ini memang serasa diibaratkan akan salah pas menggunakan beragam teknik iblis pula milik Zoro seperti Asura nih dan juga Tatsumaki untuk membuat skala angin besar guna menghadapi kecepatan Nazgûl. Nah, di chapter kemarin Nazgûl sendiri sudah diperlihatkan ya seperti apa bentuk kekuatannya. Dia menggunakan sabetan kepada para pasifista dan di sana kondisinya serasa membeku kan. Hal ini mungkin akan menjadi ciri khasnya. Sementara cara Zoro mengalahkan Rob Lucci juga terbilang epik. Kemampuan inilah yang mungkin akan digunakan dalam pertarungan yang sulit dimenangkan itu. Mereka sebenarnya para kelompok Mugiwara Pirates itu harus segera kabur ke Elbaf nih, tetapi karena menjaga Pak Tua Gorosei untuk mendeklarasikan informasi penting kepada dunia saat ini dan masih mulai 7 menitan lah ke depan, hal-hal baik buruk bisa aja terjadi buat orang-orang penting dalam kru Mugiwara. Salah satunya adalah Luffy, Zoro sendiri loh. Apakah mereka akan selamat? Tetapi dari apa yang kita ingat mengenai ramalan Basil Hawkin kala itu di perang Wano Kuni nih, dia meramalkan bahwa hidup Luffy Zoro ini dalam satu fase bulan ke depan itu adalah 19%. Kita ingat antara 18 sampai 19% sih kala itu dia mengatakannya. Mungkin yang dimaksud itu adalah menghadapi para Gorosei ini nakama. Karena jika dihitung dalam satu bulan tepat pada hari di mana Egghead terjadi di sana itu, di hari itu Mugiwara Pirates kedatangan para Gorosei sekarang ini. Artinya ramalan Basil Hawkin itu akan malah menjadi kenyataan loh, bisa aja seperti itu. Karena setelah itu pertempuran bisa aja akan membuat mereka terdesak karena keadaan. Bayangin aja sob, Gorosei loh. Kami pikir nih bahwa pertempuran mereka yang kesusahan itu cara satu-satunya untuk kabur adalah dengan kedatangan seseorang atau sosok makhluk yang misterius. Kita sih juga mempersepsikan ya robot kuno itu akan berperan besar di sana nanti. Yang jelas jika pertempuran terjadi lagi dan kelompok Mugiwara bisa kabur ke Elbaf itu akan menjadi berita besar dan akan menjadi aib memalukan bagi pemerintahan dunia sendiri. Tapi sebelum chapter 1111 itu ini belum rilis, masih ada beberapa kemungkinan yang bisa aja terjadi. Ingat ya, bahwa di area lain selain Nazgûl dan Roronoa Zoro itu yang dianggap akan berduel sangat sengit, Gorosei Sanjay Garcia Saturno dan Saint Super Jupiter itu juga akan berhadapan dengan 3 raksasa sendiri loh. Kenapa kita sebutnya sebagai 3 raksasa? Ya karena Brogy dan Dory yang sudah seperti itu. Dan faktanya Luffy sendiri tuh mampu loh berubah menjadi mode raksasa pula dalam pertempuran. Kira-kira siapa nih yang akan menang dalam pertempuran Battle Royale di Egghead sendiri itu nanti. Dari sini kita akan melanjutkan untuk membreakdown mega teori ini lagi nih, sesuatu yang belum kita bahas tentang peran Sang Lika dalam insiden ini dan juga peluang kaburnya para kru ke Egghead nanti. Maybe next time kita akan membuatkan prediksinya serta monolog yang kira-kira akan terjadi. Mungkinkah tepat atau mungkin akan meleset sedikit. Wow, gimana menurut kalian tentang chapter yang akan mind blowing ini dan penuh gregetan sih ceritanya. Mega chapter yang akan terjadi di One Piece 1111 itu nanti. Pertarungan akbar melawan para Gorosei. Thanks a lot nakama mau dengerin cerita ini. Jika kalian punya pendapat feel free ya tulis di kolom komentar di bawah ini dan kita diskusikan bareng-bareng. Oke, sampai di sini dulu petualangannya dan Nika telah kembali ke peradaban One Piece.